Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Shift Malam di Rumah Sakit Angker. Part 2. Kita lanjut dari cerita sebelumnya. Senter Desi menyapu ke kiri, kosong. Eza menunduk, menatap lantai. Debu-debu bergulung pelan, tapi di antaranya ada jejak kaki basah, sama seperti yang mereka lihat di kamar mayat. Tapi kali ini, jejak kaki itu muncul satu persatu di depan mereka. Tanpa tubuh. Langsung di depan mata. Ya Tuhan, bisik Dilla. Itu bukan jejak dari orang hidup. Langkah demi langkah, jejak basah itu mengarah pada satu pintu kecil di ujung ruangan. Pintu servis. Tapi di sana, seseorang berdiri. Perempuan tua. Kepalanya miring ke kiri, matanya kosong seperti kaca. Wajahnya familiar. Marlina, gumam sehat. Eza memeluk lengan Dilla. Jangan liatin dia, jangan. Perempuan itu melangkah pelan, langsung ke arah mereka. Tapi, langkahnya tak menyentuh tanah. Dia melayang rendah, kakinya nyaris tak menyentuh ubin. Jangan bergerak, kata Desi pelan. Dia bukan manusia. Dia hanya cangkang. Jiwa aslinya sudah. Tiba-tiba, tubuh Marlina berhenti di depan mereka, hanya 2 meter. Mulutnya terbuka. Suaranya serak, keluar seperti bergema dari dalam sumur. Tolong, mereka akan mengambil kalian juga, jangan diam, jangan percaya. Lalu tubuhnya jatuh seketika ke lantai seperti boneka lumpuh. Mata menatap kosong ke langit-langit. Dilla menjerit tertahan. Astaga. Astaga. Sehat segera bergerak, memeriksa denyut nadi Marlina. Kosong. Ini kayak tubuhnya dikembalikan, tapi isinya udah gak ada. Desi membuka pintu servis dengan cepat. Ayo. Sebelum yang lain datang. Mereka semua melangkah melewati jasad Marlina. Tapi saat melewati tubuhnya, Marlina menangis. Air mata keluar dari sudut mata. Tubuhnya tak bergerak. Tapi satu kalimat terdengar lirih. Jangan turun, jangan ke lantai bawah. Sementara itu, di ruang perawat lantai 2, Dimas sedang mengawasi layar CCTV. Ia melihat semuanya. Jejak kaki basah muncul sendiri. Pintu kamar mayat membuka sendiri. Dan dari layar lorong ICU, muncul satu sosok tinggi berwarna hitam. Ia tak punya wajah. Hanya rongga gelap seperti lubang yang menyedot cahaya di sekitarnya. Sosok itu berdiri diam, tapi seluruh kamera mulai ngadat satu persatu. Dimas panik. Desi. Sehat, tolong cepat naik, ini bukan sekadar hantu, ini kayak sesuatu yang lebih jahat dari sekadar roh gentayangan. Layar mati. Seluruh monitor menjadi gelap. Lampu di ruang perawat berkedip. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela ruangan. Dimas menoleh. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri. Sosok Dimas lain berdiri di luar jendela, menatapnya. Tapi wajahnya rusak, matanya kosong, kulitnya kusam seperti busuk. Sosok itu menempelkan tangannya di kaca lalu tersenyum. Senyum Dimas, tapi terlalu lebar. Tak manusiawi. Dimas menjatuhkan kursinya, mundur sambil terengah. Bukan gue itu, bukan gue. Pintu ruang perawat terbuka pelan. Sosok Dimas palsu masuk perlahan. Tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Ia hanya melayang, tubuhnya miring, dan mulutnya mengeluarkan suara parau seperti ribuan serangga mengerang bersamaan. Kita semua sudah dipanggil. Lampu padam. Sementara itu, Desi dan kelompoknya berhasil mencapai tangga darurat. Nafas mereka ngos-ngosan, tapi mereka belum aman. Tangga itu gelap. Di dindingnya ada coretan dengan spidol hitam. Mereka turun dari atas dan naik dari bawah. Tak ada tempat aman. Rumah sakit ini adalah mulut mereka. Desi membaca cepat. Coretan ini baru. Tinta belum kering. Sehat mengarahkan senter ke bawah. Kalau begitu kita naik ke atap aja dulu. Gak usah ke lantai bawah. Tapi Eza menunjuk ke bawah dengan gemetar. Itu kan? Dimas? Di tangga lantai 2, Dimas berdiri.
Tapi wajahnya menunduk, tubuhnya diam. Dim, panggil Dilla. Perlahan, Dimas menengadah. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya terkelupas, dan dari matanya, mengalir cairan hitam pekat. Ia mengangkat tangannya. Kalian sudah milik mereka sekarang. Dan semua lampu di tangga padam serempak. Gelap. Semua lampu padam. Suara langkah-langkah yang berat dan terseret memenuhi tangga darurat, menggaung seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Eza menarik napas cepat, tubuhnya gemetar hebat. Gue gak bisa, Des. Tenang, Eza. Fokus ke suaraku. Pegang tanganku. Desi menggenggam tangan Eza erat. Dilla berdiri di belakang mereka, memeluk dirinya sendiri. Mana sehat? Tanya Dilla tiba-tiba. Desi menoleh ke belakang. Kosong. Hanya suara napas dan denting logam. Sehat, menghilang. Dia tadi masih di belakang kita. Eza menoleh cepat, panik. Desi menggigit bibir. Dia nggak mungkin jauh. Dia bisa ditarik kayak Dimas. Dilla memeluk erat ransel kecilnya. Jangan berpikir buruk dulu. Kita naik. Sekarang juga. Ke atap. Mereka berlari menaiki tangga dengan napas terengah. Eza nyaris terpeleset, tapi Desi menangkap lengannya. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah gravitasi berubah. Seolah rumah sakit itu sendiri menolak mereka naik. Di lantai 4, lorong atap terbuka, tapi di dindingnya, mereka menemukan lukisan dari darah. Bukan sekadar coretan, tapi gambar puluhan wajah dengan mulut terbuka, seperti menjerit dalam bisu. Apa-apaan ini? Bisik Dilla, matanya membelalak. Ini wajah orang beneran. Desi mendekat. Ia menyentuh salah satu wajah dengan ujung jari, masih basah. Ini bukan Cat. Ini darah. Dan ini wajah-wajah pasien yang hilang. Pasien yang gak pernah ditemukan jenazahnya, gumam Eza. Desi mengangguk pelan. Rumah sakit ini menelan mereka. Secara harfiah. Mereka mendorong pintu ke atap. Dinginnya angin malam menyambut, tapi bukan hanya angin. Di sana, Sehat berdiri. Ia menatap langit kota yang tertutup kabut, tubuhnya kaku. Tapi di belakangnya, ada sesosok bayangan raksasa, hitam, dengan lengan panjang menjulur dari langit. Sehat menoleh pelan. Gue lihat sesuatu barusan. Apa? Tanya Desi. Gue lihat semua orang di rumah sakit ini. Yang udah mati. Tapi mereka semua berdiri di halaman belakang. Diam. Ngelihatin gue. Eza mulai menangis pelan. Kita gak akan keluar dari sini ya. Dilla menariknya ke pelukan. Jangan bilang gitu, kita pasti bisa. Tiba-tiba, langit berubah warna. Dari hitam ke merah tua. Kabut makin pekat, dan suara alarm rumah sakit berbunyi sendiri dari kejauhan. Desi menggigit bibir. Mereka lagi nyari pintu masuk. Siapa mereka? Sehat menoleh, suaranya pelan tapi dalam. Mereka bukan roh orang mati, jawab Desi pelan. Mereka adalah sesuatu yang lebih tua. Yang kelaparan. Yang tertarik dengan penderitaan dan rumah sakit ini sejak dulu sudah jadi tempat favorit mereka. Eza menggeleng cepat. Gak masuk akal. Desi menatapnya. Lo ingat pasien anak yang meninggal tiba-tiba bulan lalu, kan? Yang jantungnya berhenti pas tidur? Desi mengangguk. Dia bilang ke ibunya, malam sebelum meninggal, dia lihat wajah orang tua di bawah ranjangnya. Tapi saat ibunya lihat, gak ada siapa-siapa. Nah, foto ICU-nya juga ada bayangan itu. Sama kayak di foto Marlina. Sehat menarik napas dalam. Berarti mereka udah di sini lama. Tapi kenapa sekarang mereka makin aktif? Desi menunduk. Karena udah ada terlalu banyak kematian dan terlalu sedikit yang mendoakan. Rumah sakit ini udah jadi ladang jiwa. Eza tiba-tiba menjerit dan menunjuk ke pintu tangga darurat. Sosok Dimas muncul kembali. Tapi kini, tubuhnya rusak, wajahnya meleleh seperti lilin yang dibakar dari dalam. Dari dadanya menyembul lengan-lengan kecil seperti tangan bayi. Dimas bukan Dimas lagi, gumam Sehat.
Dimas mendekat, terbang rendah seperti meluncur di udara. Tapi saat ia mendekati mereka, Desi mencabut botol kecil dari kantongnya. Air bening. Ia menyiramkannya ke tanah depan sosok Dimas. Air doa ibu gue, bisiknya. Dari makam. Dimas berhenti. Tubuhnya gemetar. Ia mengerang, lalu mendadak meledak jadi bayangan hitam yang melarut ke udara dan lenyap. Eza terduduk. Apa tadi itu? Desi menutup botol itu lagi. Masih ada yang bisa lawan mereka. Tapi sedikit. Sehat menatap ke arah lift service yang ada di sudut atap. Kita harus turun ke ruang server. Kalau kita bisa akses sistem utama, kita bisa hidupin seluruh lampu rumah sakit secara paksa. Cahaya bikin mereka lemah. Tapi itu di lantai dasar, ujar Dila pelan. Dan Marlina bilang jangan turun, kata Eza ketakutan. Desi berdiri. Tapi kalau kita cuma bersembunyi, mereka akan menang. Satu-satunya cara kita keluar hidup-hidup dari sini adalah melawan balik. Sunyi. Tak ada yang menjawab. Tapi satu persatu, mereka mengangguk. Dan dengan langkah berat, keempatnya pun kembali masuk ke lift service, bersiap turun ke neraka, lantai dasar rumah sakit Bakti Waluya. Di bawah, sesuatu sudah menanti. Bukan sekadar hantu. Tapi mereka yang lapar. Yang menyamar sebagai pasien, perawat, bahkan teman sendiri. Lift service tua itu bergerak lambat, berderit seperti ingin runtuh. Lampunya berkedip-kedip. Di dalam kabin logam sempit itu, keempat orang itu berdiri diam. Nafas mereka terdengar jelas, kencang tapi tertahan. Seolah setiap tarikan udara terlalu berat karena ketakutan yang menumpuk. Eza berdiri di pojok lift, memeluk lengan Desi seperti anak kecil. Kalau lift ini mati di tengah jalan, kita bakal mati duluan bukan karena setan, tapi karena serangan jantung. Tenang, kata Sehat, berdiri tegak dengan senter besar di tangan. Kita cuma ke lantai dasar. 15 detik lagi. Dila melihat panel angka. Dari tadi stuck di angka 1. Ini bukan lantai dasar? Desi mengangguk pelan. Angka 0 itu basement kedua. Tempat ruang server. Dan tempat rekaman CCTV utama. Lift tiba-tiba berguncang keras, membuat mereka semua hampir terjatuh. Dila menjerit kecil. Angka panel digital berubah, 1. Lampu lift padam total. Mereka dalam kegelapan mutlak. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Hanya degup jantung. Napas. Dan suara bisikan. Dekat. Sangat dekat. Seperti di telinga kanan mereka, berbicara langsung ke kepala. Kalian masuk ke wilayah kami. Eza mulai menangis pelan. Gue, gak sanggup, sumpah, tolong. Desi meraih air doa dari sakunya, membuka tutup botol, lalu menyiram ke lantai lift. Asap putih tipis muncul dari lantai, diikuti raungan pelan. Lift tiba-tiba menyala kembali. Cahaya redup kembali menyinari wajah pucat mereka. Panel menunjukkan angka 2. Pintu terbuka. Depan mereka gelap. Lantai penuh debu dan bercak hitam seperti luka terbakar. Di dinding lift tertulis dengan cat merah besar. Sekali masuk, tidak ada yang kembali. Sehat keluar lebih dulu, menyorot dengan senter besar. Ayo. Jangan berisik. Ruang server ada di ujung lorong. Lorong sempit, dindingnya berlumut, ada kabel berserakan seperti urat rumah sakit yang terbuka. Mereka berjalan pelan. Setiap langkah menggema. Sepi. Terlalu sepi. Lalu, suara tangisan. Tangisan bayi. Dari ujung lorong. Eza berhenti. Kita salah tempat. Ini bukan ruang server ini penampungan arwah. Desi menatap ke arah kanan. Tidak. Itu ruang isolasi lama. Dulu pernah terjadi kebakaran kecil di sini. 3 pasien bayi meninggal. Tapi mayat mereka gak pernah ditemukan utuh. Tangisan makin keras. Seperti bayi yang kelaparan. Tersiksa. Sehat berusaha membuka pintu ruang server. Terkunci. Gembok mekanik, gumamnya.
Tapi kabel kuncinya bisa dijamper. Gue butuh waktu 2 menit. Cepat. Suaranya makin dekat, ujar Dilla sambil berjaga dengan senter. Tangisan berubah menjadi teriakan. Lalu, suara itu pecah menjadi suara tawa cempreng, tak masuk akal untuk ukuran bayi. Kalian terlambat. Kalian pemberi makan. Kami akan menempel. Tiba-tiba, dari lorong gelap, muncul sosok kecil. Bayi. Tapi tubuhnya seperti dibakar, kulit menghitam, matanya kosong, dan mulutnya terlalu besar. Gue nggak mau ngelihat itu, teriak Eza, berlari ke belakang. Bayi itu merangkak cepat ke arahnya. Desi menyiram air doa ke depan Eza, dan sosok bayi langsung terbakar cahaya putih, mengerang, lalu lenyap dalam desis panjang. Sehat berhasil membuka pintu. Masuk. Cepat. Mereka masuk ke ruang server, ruangan sempit penuh mesin berkedip dan layar monitor. Di tengah ruangan, ada satu panel utama listrik dan sistem. Desi menutup pintu, menguncinya dari dalam. Ayo. Aktifkan semua lampu. Dan CCTV. Sehat sibuk memencet tombol, menarik tuas daya. Lampu seluruh rumah sakit menyala satu persatu. Monitor hidup. Kamera lorong, ICU, kamar mayat, atap, semua kembali tersambung. Namun, monitor pusat menampilkan satu gambar aneh. Satu wajah. Wajah seorang wanita tua, bukan Marlina. Tapi, Direktur Rumah Sakit Lama. Dr. Sulastri. Hilang 2 tahun lalu. Dinyatakan bunuh diri di kamar direktur. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Wajahnya kini tersenyum di layar, dan matanya menatap langsung ke kamera. Aku belum selesai. Kalian adalah giliranku berikutnya. Monitor meledak. Semua lampu padam kembali. Seluruh mesin bergetar. Dan dari dinding, mulai merembes darah hitam. Desi menatap Sehat dan yang lain. Bukan cuma arwah. Ini, udah ke tahap kerasukan. Rumah sakit ini sedang dikuasai. Dan entitas itu dia pusatnya. Sehat menarik napas panjang. Lo tahu siapa dia? Desi mengangguk perlahan. Ibu Sulastri dia dulu bikin perjanjian. Maksud lo? Dilla menelan ludah. Perjanjian untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Tapi dengan satu syarat rumah sakit ini jadi tempat pemanen jiwa. Eza mulai menangis. Kita di dalam kandang iblis. Desi berdiri tegak. Bukan. Kita masih hidup. Artinya kita masih bisa keluar. Sehat mengepalkan tangan. Terus kita bunuh pusatnya? Desi mengangguk. Dan pusatnya ada di ruang direktur. Sunyi. Hanya suara mesin yang kembali pelan-pelan hidup. Dilla menatap yang lain. Kalau ini perang, ayo kita habisin musuh utamanya. Setelah ruang server nyaris hancur dan semua lampu padam kembali, suasana berubah mencekam. Asap tipis menyelimuti lantai dasar. Monitor yang tadinya menampilkan gambar CCTV kini hanya menampilkan wajah satu orang. Pria parubaya, berkacamata, dengan mata cekung, senyum kecil yang menyeramkan, dan jas putih berdarah. Dr. Aseng Mahuri. Sehat menatap layar monitor yang retak. Siapa itu? Desi menarik napas. Itu. Dr. Aseng Mahuri. Direktur Rumah Sakit Bakti Waluya yang pertama. Eza berbisik, tapi dia udah mati kan? Gue pernah baca, katanya dibunuh sama pasien sendiri. Desi menatap tajam ke arah Eza. Itu, cerita yang ditulis di media. Tapi sebenarnya dia gak pernah ditemukan. Dilla menelan ludah. Lo bilang tadi, ada perjanjian. Jadi dia? Desi mengangguk pelan. Dokter Aseng bukan cuma dokter. Dia pernah belajar ilmu hitam dari luar negeri, ritual okultisme untuk menyembuhkan pasien dengan tukar nyawa. Dia bikin ruangan rahasia di lantai 5, di balik ruang direktur. Disitulah dia mempersembahkan jiwa-jiwa pertama. Sehat mengepalkan tangan. Dan sekarang dia masih di situ? Rohnya. Tapi bukan lagi manusia. Udah berubah. Dan sekarang dia jadi pusat dari semuanya.
Eza terduduk di lantai. Gila, kita bukan lagi lawan hantu, kita lawan iblis dalam wujud manusia. Desi berdiri tegak. Satu-satunya cara menghentikan semua ini, kita bakar altar persembahan di ruang rahasia di lantai 5. Dila memandang senter di tangannya. Kita punya air doa, tapi cukup gak? Desi mengeluarkan sebuah gulungan kecil dari tasnya. Ini. Doa pemutus jalur. Diberi langsung sama Ustaz Malik waktu gue cerita soal rumah sakit ini. Tapi harus dibacakan langsung di depan altar. Sehat mengangguk. Berarti kita naik. Lorong menuju lift kini dipenuhi kabut. Sesekali terdengar langkah pelan dan suara helaan napas. Tapi keempat orang itu tetap maju. Mereka tahu, ini bukan soal hidup mati lagi. Tapi soal menebus jiwa-jiwa yang sudah dikorbankan. Lift tak bisa digunakan. Mereka harus naik lewat tangga darurat. Lantai demi lantai mereka lewati. Setiap lantai, mereka melihat sosok-sosok yang mereka kenal berdiri di pojokan lorong. Perawat, pasien, bahkan petugas kebersihan. Semua mematung. Semua menatap diam. Tanpa mata. Di lantai 4, Eza berhenti sejenak. Ia melihat seseorang berdiri di lorong, dirinya sendiri. Tapi lebih pucat, dengan mata hitam dan senyum miring. Cepat Eza. Jangan lihat, seru Desi menarik tangannya. Eza menangis. Itu gue tapi bukan gue. Itu bayangan yang mau lo gantiin. Kalau lo berhenti sekarang, lo gak akan pernah balik. Akhirnya mereka sampai di lantai 5. Lorong panjang dan sepi. Semua lampu mati. Hanya senter sehat yang menerangi jalan. Mereka menuju ruang direktur. Pintu kayu besar itu tertutup. Tapi dari balik celah bawah, menyembur cahaya merah redup. Desi menekan gagang pintu, terbuka. Ini dia, desis Desi. Mereka melangkah masuk satu persatu. Suhu ruangan mendadak menurun drastis. Nafas mereka keluar seperti uap. Setiap langkah ke bawah seperti masuk ke dalam sumur kematian. Tangga itu berakhir di ruangan berbentuk setengah lingkaran. Di tengahnya ada altar batu, penuh coretan kuno, tengkorak kecil, dan darah yang terus menetes dari langit-langit. Dan di balik altar berdiri satu sosok. Dr. Aseng Mahuri. Kini tubuhnya setengah transparan, seperti bayangan yang terbakar. Jasnya compang-camping. Matanya bersinar merah. Selamat datang anak-anak manis, suaranya menggema, dalam dan dingin. Eza mundur. Gila, lo bukan manusia. Manusia adalah bentuk yang lemah. Aku kini, pemanen jiwa. Dan kalian, makanan yang datang sendiri. Sehat melangkah maju. Lo udah cukup lama ngerusak rumah sakit ini. Hari ini selesai. Dokter Aseng tertawa. Kalian pikir kalian bisa bakar altar ini? Dengan air doa dan bacaan busuk itu? Desi mulai membaca gulungan doa. Suaranya mantap. Tapi lantai mulai retak. Dinding ruangan memunculkan tangan-tangan hitam yang menjulur. Dokter Aseng berteriak, diam. Seketika tubuhnya melayang, dan dari punggungnya muncul sayap gelap berurat darah. Tapi Sehat menyiramkan seluruh air doa ke altar. Dokter Aseng menjerit. Tidak. Dila ikut membaca doa keras-keras. Eza meski menangis, ikut mengucap cepat bercampur kacau. Cahaya dari dalam altar menyembur ke seluruh ruangan. Tangisan. Jeritan. Suara dentuman. Dokter Aseng melayang terbalik, tubuhnya hancur perlahan seperti arang. Tangan-tangan yang keluar dari dinding mulai menariknya ke dalam altar. Tidak. Aku masih butuh jiwa A. Desi membaca kalimat terakhir dari doa itu. Dan altar meledak cahaya putih. Sosok Dokter Aseng lenyap. Tangan-tangan menguap. Kabut tersedot masuk ke tanah. Sunyi. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Sehat terduduk. Selesai? Desi menatap langit-langit gua. Kayaknya, iya. Lo lihat? Di altar yang hancur, 3 tengkorak bayi kecil bersinar perlahan lalu lenyap dalam cahaya hangat. Yang dulu dikorbankan udah bebas. Lift perlahan berderit naik menuju lantai atas.
Cahaya lampu kembali normal, suasana mulai terasa lebih ringan, tapi napas mereka masih tersengal karena perjuangan panjang. Desi, Sehat, Dilla, dan Eza berdiri dalam keheningan, menatap dinding yang kini tampak biasa saja. Sehat memecah kesunyian, kita berhasil, ya? Desi mengangguk pelan. Semua korban mungkin sudah bebas. Tapi aku masih ngerasa ada sesuatu belum selesai. Dilla menatap ke lorong, yang kini tampak terang dan normal. Kita harus keluar dari sini, cepat. Saat mereka melangkah menuju pintu keluar utama rumah sakit, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Angin dingin menusuk tulang, padahal jendela-jendela tertutup rapat. Eza menggigil. Lagi? Serius? Kapan berhentinya? Desi menatap sekeliling, wajahnya berubah tegang. Dari bayang-bayang lorong, muncul sosok samar, lebih gelap dari bayangan biasa. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Sehat segera bersiap, senter diarahkan ke sosok itu. Tapi cahaya seperti tenggelam dan memudar ketika menyentuhnya. Sosok itu mengangkat tangan, dan suara parau terdengar. Kalian pikir sudah menang? Desi mengangkat botol air doa, mulai membaca. Namun, sosok itu tertawa getir, aku bukan dokter Aseng. Aku, sisa dari perjanjian yang belum terpecahkan. Jiwa yang terjebak di antara hidup dan mati. Aku yang menjaga rumah sakit ini tetap dalam bayang-bayang. Dilla maju, mencoba tenang, apa yang kamu inginkan? Kami sudah bebaskan yang terperangkap. Sosok itu melangkah maju, perlahan, kalian harus memilih. Tinggalkan rumah sakit ini dan biarkan aku tetap di sini. Atau bertarung denganku. Namun, pertarungan ini bukan hanya nyawa kalian, tapi masa depan rumah sakit ini. Eza menatap Desi dengan ketakutan, gue nggak sanggup lagi. Desi menghela napas, kita gak punya pilihan lain. Sosok itu melesat ke udara dan langsung menerjang mereka. Mereka berempat bersiap melawan, menggabungkan doa, air, dan tekad yang tersisa. Pertarungan sengit berlangsung sejenak, namun perlahan sosok itu melemah oleh kekuatan doa dan cahaya yang dipancarkan mereka. Dengan teriakan terakhir, sosok itu lenyap dalam asap hitam. Sunyi. Hening. Udara mulai hangat kembali. Dilla menatap ke arah pintu keluar. Ini kali terakhir, kan? Desi tersenyum kecil, kita sudah menutup pintu gelap ini. Sekarang saatnya memulai yang baru. Mereka melangkah keluar, meninggalkan rumah sakit Bakti Waluya yang kini terasa lebih tenang. Beberapa minggu setelah malam penuh kengerian itu, rumah sakit Bakti Waluya mulai berubah. Lorong-lorong yang dulu suram kini diterangi sinar matahari yang hangat. Perawat dan staf mulai tersenyum tanpa rasa takut. Suara deru mesin dan langkah kaki yang biasa menggema kini terdengar seperti napas kehidupan baru. Desi berdiri di depan kamar mayat, menatap ke arah pintu yang dulu menyimpan misteri kelam. Dilla dan Eza duduk di bangku tak jauh, tertawa kecil sambil menyeruput teh hangat. Sehat muncul dari arah ruang rekam medis, menyeka keringat di dahinya. Gue gak nyangka kita bisa sampai sejauh ini. Desi mengangguk pelan. Kita cuma jadi saksi, tapi yang paling penting kita udah bantu mereka yang terperangkap. Tiba-tiba, telepon ruang perawat berdering. Dilla mengangkat, tersenyum, rumah sakit Bakti Waluya, ada yang bisa kami bantu? Di ujung sana, suara lembut seorang pasien berkata, saya ingin membuat janji dengan Dr. Aseng Mahuri. Mereka semua saling pandang dan tertawa kecil. Dr. Aseng Mahuri, gumam Desi. Kayaknya dia memang sudah tiada. Dan dengan hati ringan, mereka tahu rumah sakit ini sudah punya masa depan baru. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul, Shift Malam di Rumah Sakit Angker, selesai di sini. Dan akan banyak lagi cerita-cerita seru yang akan dibawakan di channel Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe agar tidak tertinggal info-info terbaru video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.